Hasil Persija Jakarta versus Bali United, laga berjalan alot dan tak ada pemenang. Pelatih Persija Jakarta kritik kepemimpinan wasit usai ditahan Bali United. Rizky Ridho kritik kondisi rumput JS, harus segera diperbaiki. Ini jawaban Rizky Ridho saat ditanya kabar perpanjangan kontraknya di Persija. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Hasil Persija Jakarta versus Bali United, laga berjalan alot dan tak ada pemenang. Persija Jakarta gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang 1-1 oleh Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium pada Minggu 14 September 2025. Sejak awal laga, Macan Kemayoran tampil agresif. Kombinasi Hanif Syahbandi dan Fabio Calonego di lini tengah membuat distribusi bola lancar menuju Alano de Souza serta Bruno Tubarao yang aktif mengancam dari sisi sayap. Namun Bali United tak tinggal diam. Tim tamu tampil disiplin dengan transisi cepat. Peran Tijmen Gopel di sektor kanan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Persija. Benar saja, di menit ke-19, Gopel melepas umpan silang akurat yang dituntaskan Mirza Mustafik lewat sundulan mematikan. Skor berubah 0-1 untuk Bali United. Persija sebenarnya punya peluang menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas dalam kotak penalti, usai kiper Mike Houtmajer melakukan pelanggaran bakpas. Namun kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan karena bola membentur pagar betis pemain lawan. Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih menekan. Masuknya Rio Fahmi menambah variasi serangan dari sektor kanan, di mana ia beberapa kali mengirim umpan silang berbahaya. Serangan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-56, Bruno Tubarao melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Houtmajer. Skor pun imbang 1-1. Persija terus mencoba membalikan keadaan. Maswell Souza hampir mencatatkan namanya di papan skor, tetapi penyelesaian akhirnya kurang tenang. Di penghujung laga, peluang emas datang dari kaki Witan Sulaiman. Sayangnya, tembakannya masih bisa ditepis Houtmajer. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tak berubah. Persija harus puas berbagi angka di kandang sendiri. Hasil ini menjadi sinyal bagi Persija bahwa konsistensi penyelesaian akhir perlu segera dibenahi jika ingin bersaing di jalur juara. Sedangkan Bali United bisa bangga karena berhasil menahan salah satu kandidat kuat juara meski tampil di markas lawan. Pelatih Persija Jakarta kritik kepemimpinan wasit usai ditahan Bali United. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit Yudi Nur Cahya yang dinilainya tak mampu bertugas dengan baik dalam duel kontra Bali United pada lanjutan pekan kelima Super League 2025-2026. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Ini menjadi kedua kalinya secara beruntun tim berjuluk Macan Kemayoran gagal memetik poin penuh di kandang. Raihan minor ini membuat posisi Persija sementara turun ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Menurut Mauricio Souza, seharusnya Persija bisa mendapatkan 3 poin dari pertandingan ini. Namun, upaya Macan Kemayoran dalam mencari gol tambahan kerap terganggu dengan seringnya pemain Bali United yang tergeletak di lapangan. Hal tersebut benar-benar membuat pelatih asal Brasil geram. Itu bisa diketahui dari nada bicaranya yang sangat berapi-api dalam respons hasil pertandingan. Sebab, dari 90 menit waktu normal berjalan ditambah dengan injury time, dia menilai hampir setengahnya waktu terbuang untuk menangani pemain cedera. Hal itu ditambah dengan kinerja wasit utama yang dinilainya tak tegas. Beberapa keputusannya dinilai tak tepat dan kerap salah dalam mengambil posisi di lapangan sehingga mengganggu permainan. Apa yang membuat saya marah adalah sesuatu yang kita semua pikir itu normal. Pertandingan berjalan 100 menit namun hanya sekitar 45-50 menit bola bergulir, ujar Mauricio dalam konferensi pers usai laga. Saya tak tahu bagaimana wasit menerima informasi dan lebih baik dalam menangani kondisi seperti ini. Karena tadi ada 8 kali penanganan di lapangan dan tambahan waktu hanya 6 menit. Dan di dalam 6 menit itu, sempat terhenti lagi sekitar 3 menit. Kenapa wasit tidak cepat memanggil bantuan untuk membawa pemain keluar lapangan? Ungkap dia. Mauricio Souza menegaskan masalah perwasitan ini harus segera ditangani. Sebab,
Hal seperti ini bisa mengurangi kualitas kompetisi. Apalagi, sebagian besar kontestan selalu mengeluhkan hal serupa soal wasit. Hal ini sangat disayangkan. Indonesia harus cepat memikirkannya. Ada 18 tim di Liga dan 16 diantaranya selalu protes tentang wasit, ujar Mauricio Souza. Rizky Ridho kritik kondisi rumput JIS, harus segera diperbaiki. Persija Jakarta gagal meraih kemenangan saat menjamu Bali United dalam laga pekan kelima Super League 2025-2026. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho berbicara mengenai laga itu. Secara khusus, Ridho memberikan kritik terhadap kondisi rumput Jakarta International Stadium. Saya sangat senang bisa bermain di stadion yang sangat-sangat bagus. Tapi mungkin saya sebagai perwakilan teman-teman, ingin memberikan masukan. Kalau bisa setelah konser rumputnya diperbaiki, ujar Rizky Ridho dalam sesi konferensi pers usai laga. Rizky Ridho merasa Persija Jakarta lebih nyaman saat bermain di kandang lawan. Para pemain Macan Kemayoran bisa memainkan skema permainan cepat 1-2 sentuhan. Sementara di JIS hal itu tidak melulu bisa dilakukan. Sebab, kondisi rumput stadion itu yang tidak begitu baik. Karena ketika kami main away, di lapangan lain kami bisa bermain 1-2 sentuhan. Tapi saat main di kandang dengan dukungan supporter yang luar biasa, kadang kami kurang berani untuk melakukan itu karena bisa dilihat sendiri. Kadang lapangan naik-naik, jelas Ridho. Rizky Ridho pun menyebut Persija Jakarta sudah berusaha menyiasati kondisi rumput JIS, yakni dengan belajar mengontrol bola menggunakan betis. Kami harus belajar kontrol di betis. Jadi mungkin harus diperbaiki nanti, dan saya sangat senang bisa bertanding di JIS. Terima kasih dan kami akan fokus ke pertandingan berikutnya. Tandas Ridho. Ini jawaban Rizky Ridho saat ditanya kabar perpanjangan kontraknya di Persija. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho buka suara mengenai masa depannya di tim Macan Kemayoran. Ridho tidak menampik ada obrolan soal perpanjangan kontrak di klub tersebut. Diketahui, kontrak Rizky Ridho di Persija Jakarta memang rampung pada akhir musim 2025-2026. Manajemen Prija pun tengah berupaya untuk menambah durasi kontrak pemain berusia 23 tahun itu. Rizky Ridho pun membocorkan sedikit soal klausul kontrak baru di Persija Jakarta. Ada klausul soal ia bermain di luar negeri. Benar ada komunikasi dengan agen saya. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi tunggu saja, ungkap Rizky Ridho. Rizky Ridho memang mengalami perkembangan karir yang pesat. Ia bahkan punya potensi yang sangat besar. Tidak sedikit rekannya di Timnas Indonesia mendorong Rizky Ridho bermain di luar negeri. Bahkan untuk mencoba karir di Eropa. Sejauh ini baru ada 2 tim yang dibela Rizky Ridho di level profesional. 2 tim yang dimaksud adalah Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Sebelumnya, Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengeluarkan pernyataan menarik. Legenda Timnas Indonesia itu percaya diri bisa memperpanjang kontrak Rizky Ridho. Rizky Ridho tak akan kemana-mana ya. Itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Agen Ridho, Pak Panca, dalam minggu ini akan ada pegangan untuk meyakinkan semuanya agar Ridho tetap berada di Persija, ujar Bambang Pamungkas.